setiap kali Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terkesan berhadapan atau dizolimi oleh Presiden Prabowo Subianto, maka reaksi dari para pendukung Gibran itu adalah langsung menyalahkan posisi dari Presiden Prabowo. Kita datangkan lagi seorang analis politik, intelijen, pertahanan, dan komunikasi politik, sekaligus dosen di Universitas Nasional, Bang Dr. Slamet Ginting. Munjua. Bang, ya, kalau kita lihat kan dalam beberapa sidang-sidang kabinet sebelumnya, misalnya era Jokowi JK, ya, setahu saya itu setelah ada pengarahan dari Presiden, kemudian terakhir Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Nah, sekarang Gibran ada dalam posisi yang seolah-olah menunggu arahan aja dari Presiden dan bukan memberikan pendapat pada apa yang dibincangkan dalam sidang kabinet. Apa yang sebetulnya terjadi, Bang? Ya, saya coba membuat analisis yang agak berbeda dengan analisis yang sudah berkembang di luar. Saya justru melihat ada hipotesis playing victim yang dilakukan dalam kasus posisi duduk Gibran itu oleh elit tertentu yang kemungkinan dilakukan oleh orang istana untuk membangun narasi bahwa Gibran terzolimi. Nah, ini sangat memungkinkan dari perspektif ilmu politik dan komunikasi politik. Skenario tersebut bisa dianalisis sebagai kemungkinan teoritis. Jadi, bukan kesimpulan faktual. Kita tahu, Bung Indra, bapaknya Gibran, Jokowi itu sering disebut-sebut sebagai raja playing victim politik. Sejak menjadi wali kota hingga presiden 2 periode. Nah, jika saja ya terjadi elit menciptakan simbol yang memancing tafsir publik, maka ini juga ada beberapa tujuan playing victim yang mungkin ingin dicapai. Jadi pertama, sengaja membangun simpati publik terhadap Gibran, seolah-olah Gibran itu dipinggirkan. Oleh siapa? Ya pasti dianggap oleh kubunya Presiden Prabowo. Sehingga kan muncul reaksi dari pendukung fanatik Gibran. Kami mendukung pasangan ini karena kami mendukung Gibran, bukan Prabowo. Maka berbalas pantun lagi. Kubunya Prabowo juga, kami memilih Prabowo bukan karena Gibrannya, karena Prabowo-nya. Nah, kemudian juga ini sekaligus mengonsolidasikan para pendukung Gibran agar merasa tokohnya itu sedang menghadapi tekanan politik dari kelompok lain, yaitu dari kelompok pendukung Prabowo Subianto. Nah, juga bisa untuk mengalihkan isu-isu lain yang sedang berkembang. Misalnya relasi penguasa lama dengan dengan oligarki hitam yang disebut-sebut oleh Said Didu itu. Kemudian juga menguji reaksi publik, termasuk media dan elit terhadap simbol-simbol politik tertentu. Dalam hal ini media dan publik kan sedang terpengaruh oleh rencana Jokowi melakukan safari politik ke NTT, yaitu basisnya PDIP. Nah, ini yang kemudian dalam kajian ilmu politik, kajian komunikasi politik, maksud saya, strategi semacam itu dikenal sebagai bagian dari framing atau political signaling dari kubunya Gibran. Nah, seperti itu. Apalagi, Bung Indra, ini kan menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Sejak awal disebut-sebut Presiden Prabowo kemungkinan hanya diberikan waktu 2 tahun, setelah itu akan digantikan Gibran. Isu itu kan sampai sekarang ada di benak publik. Apakah ini bagian dari gonjang-ganjing menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu? Memang kalau kita lihat kan salah satu agenda dari rapat kabinet paripurna kemarin itu adalah semacam progress report selama 20 bulan ya, pemerintahan Prabowo Subianto ini. Apa yang Anda lihat di sini? Apakah memang dalam menjelaskan
progres ini, itu kontribusi dari wakil presiden itu mungkin minim atau apa? Kita lihat sebenarnya di dalam konstitusi kita tidak jelas sebenarnya peran dari wakil presiden. Di dalam konstitusi kita hanya disebutkan wakil presiden membantu presiden. Ya, kan berarti hampir sama dengan menteri. Menteri adalah pembantu presiden yang diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden. Kecuali wakil presiden dipilih bersama dengan satu paket dengan presiden, tidak bisa diberhentikan oleh presiden. Dia derajatnya lebih tinggi daripada menteri. Tapi tugas wakil presiden itu biasanya adalah pendelegasian kewenangan oleh presiden. Diberikan tugas apa? Itu kan seperti menteri-menteri di era Presiden Soekarno, Soeharto, dan lain-lain jelas. Nah, kita melihat bahwa tidak ada tugas khusus presiden kepada wakil presiden. Mungkin presiden juga melihat kapasitas, kapabilitas si wapres ini tidak memadai untuk diberikan tugas-tugas seperti itu. Sehingga posisinya juga, ya sudahlah, gak ada masalah juga, sejajar maupun tidak sejajar. Jadi menurut saya juga ada kemungkinan posisi duduk itu memang sudah dilakukan oleh, kalau tidak oleh orang-orang Sesnek, oleh orang-orang Seskap. Kan nggak mungkin nggak tahu gitu loh. Nah, ini supaya menimbulkan playing victim, seolah-olah dizolimi. Padahal ini diatur oleh orang Seknek atau orang Seskap. Nah, kita kemudian akhirnya melihat, ini kalau kondisi seperti ini yang merugikan Presiden Prabowo harus membersihkan lingkaran istana dari kemungkinan masih ada keterpengaruhan dengan bapaknya Gibran. Seolah-olah Gibran ini dizolimi, padahal sudah diatur tempat duduknya. Ya, faktanya ya memang nggak bisa disimpulkan, tapi ini premis dari sisi teori-teori politik, komunikasi politik, masuk akal kemungkinan ini terjadi. Siapa orangnya? Nah, karena itu presiden menjelang 2 tahun ini harus juga bersih-bersih istana dari kemungkinan pengaruh rejim lama yang merugikan presiden. Isu ini kan merugikan presiden, ya kan? Seolah-olah dizolimi, kemudian murung, padahal sebenarnya biasa aja gitu loh. Jadi menurut saya presiden mesti hati-hati dengan kasus ini. Publik tidak bisa semata-mata percaya begitu saja dengan penjelasan dari Mensesnek. Kita mesti skeptis, apalagi jurnalis, akademisi, gitu kan. Mesti skeptis, apa iya karena presiden ingin menjelaskan butuh bahan yang panjang, sehingga butuh meja yang agak lebar, sehingga wapres ditaruh situ. Saya kira harus ada penjelasan yang masuk akal. Penjelasan Mensesnek ini bagi publik nggak masuk akal. Maka di dalam politik, saudara sekalian, sebelum masuk pembahasan, saya tegaskan judul yang dipakai di sini bernada keras dan bersifat hipotesis berdasarkan spekulasi yang beredar luas. Bukan berarti semua klaim judul sudah terbukti kebenarannya secara resmi. Kita akan bedah apa yang menjadi pemicu narasi ini, apa yang dijelaskan pihak berwenang, dan mana yang masih butuh verifikasi lanjut. Mari kita simak dengan kepala dingin dan cermat, membedakan fakta vs dugaan. Narasi utama yang diangkat, ada dugaan ketegangan tajam antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan Gibran menyerang, Prabowo sangat marah, ada hal yang dibongkar istana, hingga langkah politik Gibran berakhir. Pemicu utama muncul setelah sidang kabinet paripurna 20 Juli 2026, di mana Gibran tidak duduk berdampingan dengan Prabowo, melainkan di jajaran Menteri Koordinator. Foto dan potongan adegan rapat beredar cepat, ditambah komentar soal
ekspresi wajah yang dianggap kaku atau jauh, sehingga memicu berbagai spekulasi netizen. Versi yang menyebar ini bukan sekadar perubahan tempat duduk, melainkan tanda penurunan peran, ketidaksepakatan kebijakan, atau pergeseran dukungan politik. Ada yang menyebut manuver Gibran dinilai melampaui wewenang, kurang koordinasi, hingga menimbulkan kekecewaan kubu Prabowo. Sementara klaim istana membongkar justru mematahkan dugaan tersebut, namun sebagai narasi melintirnya seolah sebagai bukti masalah. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi bahwa Gibran mundur, dicopot, atau hubungan keduanya putus. Kita harus membedakan apa yang terlihat di permukaan, apa yang dijelaskan pihak berwenang, dan apa yang hanya dugaan tanpa bukti kuat. Fakta kejadian di sidang kabinet, adegannya evaluasi kinerja pemerintah semester 1 tahun 2026 berlangsung di Istana Negara 20 Juli 2026. Perbedaan tata letak. Biasanya Wapres duduk di sebelah kanan kiri Presiden. Kali ini Gibran berada sejajar dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo menyampaikan paparan panjang dengan bantuan teleprompter sehingga susunan kursi disesuaikan agar semua tampilan dan kamera optimal. Klarifikasi resmi dari Istana. Mensesnek Prasetyo Hadi 21 Juli 2026, posisi duduk murni kebutuhan teknis semata, tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada masalah hubungan, tidak ada penurunan peran. Tambahan, kami sedang kompak-kompaknya semua fokus pada percepatan program untuk rakyat. Tidak ada unsur pergeseran posisi politik. DPP Partai Gerindra juga menegaskan jangan didramatisir. Prabowo justru memberi ruang luas bagi Gibran turun ke daerah, menatau program dan menyerap aspirasi. Kenapa tetap muncul narasi berlebihan? Budaya politik kita sering membaca kode dari hal kecil, tempat duduk, ekspresi, jarak berdiri. Ada kepentingan kelompok tertentu yang memperbesar isu untuk mempengaruhi opini publik atau pertarungan internal koalisasi. Kekosongan informasi rinci sering diisi dugaan, padahal protokoler acara bisa berubah sewaktu-waktu. Apa dasar klaim tersebut? Sebagian menghubungkan dengan isu lain, gugatan kesahihan ijazah SMA ke PT UN, dinamika koalisi sehingga pandangan publik soal kesiapan kepemimpinan. Ada yang mengkaitkan dengan sikap partai pendukung lama,
namun belum ada bukti resmi pernyataan mundur atau menghentikan tugas. Fakta tugas Wapres saat ini, Gibran masih aktif berkunjung ke daerah mana tahu ketahanan pangan, bantuan sosial, dan proyek infrastruktur. Belum ada surat keputusan Presiden atau DPR yang mengubah status tugas maupun wewenangnya. Secara hukum, pencopotan wakil presiden harus melalui prosedur konstitusional yang ketat. Tuduhan pelanggaran sidang Mahkamah Konstitusi hingga pemungutan suara DPR tidak bisa terjadi secara tiba-tiba karena perselisihan internal. Aspek hukum dan konstitusi. Kedudukan Wapres diatur Undang-Undang 1945 Pasal 7, masa jabatan sama dengan Presiden 5 tahun. Alasan pemberhentian hanya mangkat, berhenti, tidak dapat menjalankan tugas atau terbukti melakukan pelanggaran berat. Sampai ini tidak ada proses hukum atau sidang terkait hal tersebut, sehingga klaim tamat atau dicopot belum berdasar hukum. Pandangan yang cenderung curiga. Beberapa pengamat menilai perubahan posisi bisa menjadi sinyal pergeseran pengaruh atau perbedaan arah kebijakan jangka panjang. Ada yang menyoroti apakah dukungan kuat dari masa kampanye masih sama kondisinya, apakah arah prioritas berbeda. Namun ini semua masih dalam ranah analisis dan dugaan, belum dibuktikan dokumen atau pernyataan resmi. Pandangan yang menilai perlebihan. Perubahan susunan kursi adalah hal teknis umum di acara resmi, sering disesuaikan mikrofon layar tamu kehormatan. Perbedaan gaya kerja wajar Prabowo, lebih banyak kebijakan makro dan diplomasi. Gibran lebih banyak kunjungan lapangan, bukan tanda keretakan. Koalisi besar memang rentan perbedaan pandangan, namun selama masih berjalan bersama, itu bagian dari proses demokrasi. Mengapa narasi nasional cepat menyebar? Judul yang penuh emosi dan kata kunci panas mendorong orang klik dan bagian. Publik sudah lelah dengan janji dan ingin ada perubahan nyata, sehingga mudah tertarik berita yang seolah ada perkembangan besar. Kurangnya kebiasaan mengecek sumber resmi sebelum mempercayai. Apa yang harus kita perhatikan? Cek berita di situs resmi Sekretariat Presiden, Mensesnek, antara Kompas, Tempo, Tirto, dan lain-lain. Bedakan pernyataan resmi dengan opini pribadi atau judul clickbait. Jangan membagikan dugaan yang menyudutkan sebelum ada bukti sah, bisa melanggar UU ITE. Pesan bagi sesama kreator, gunakan judul yang tidak menyesatkan. Jika spekulasi, tuliskan secara jelas. Selalu sertakan
konteks dan klarifikasi resmi agar penonton tidak salah paham. Baik demikian video ini, sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih.